Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nalia Sumilat. Di video kali ini di mata kuliah Mekatronika. Di materi sebelumnya kita udah bahas jenis-jenis aktuator dan juga ada aktuator elektrik. Nah, kemudian sekarang itu adalah di materi aktuator mekanis atau relay dan juga aktuator hidrolik. Nah, aktuator relay merupakan sebuah peralatan elektromekanis yang dimana digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan suatu arus listrik dengan cara memberikan arus listrik terhadap si coil atau kumparan tembaga yang dimana kumparan tembaga itu nantinya akan menjadi medan magnet. Nah, kemudian di dalam bagian-bagian relaynya itu sendiri ada pegas atau spring, kemudian juga ada shading coil, ada coilnya sendiri yang atau medan magnetnya, kemudian ada ada armatur. Di sini tuh si coilnya itu merupakan kumparan tembaga yang nantinya akan menjadi medan magnet juga. Nah, di mana si arus listriknya tuh dialirkan ke medan magnet itu tersebut. Nah, kemudian ada armatur. Armatur ini merupakan sebuah penghubung antara normally close contact dan juga normally open contact. Nah, normally close contact dan normally open contact ini atau juga bisa disebut dengan NC contact dan juga NO contact. Nah, kalau misalnya NC close atau kalau misalnya normally close itu berarti tertutup atau bisa disebut dengan keadaan mati, dan kalau misalkan normally open contact itu bisa disebut juga hidup. Nah, kalau misalkan dapat dianalogikan dengan stop kontak, misalnya nyala lampu, kalau misalnya secara manualnya bisa dianalogikan seperti itu. Nah, namun karena ini bukan manual tapi menggunakan arus listrik yang dimana jadi adanya tarikan dari medan magnet dengan armatur tersebut, jadi menghasilkan kalau misalnya masih ada arus listrik itu si normally ovennya tuh tertekan gitu, jadi terus aktif gitu. Kalau misalnya nggak ada arus listrik dalam kumparannya, akan menjadi normally close contact gitu. Itu cara kerjanya ya. Dan kemudian ada fungsi dari relay tersebut. Yang pertama itu ada sebagai remote control, juga ada penguat voltase, juga ada sebagai gerbang logika. Nah, gerbang logika ini pasti udah gak asing buat anak-anak pemrograman dasar. Soalnya ada gerbang logika AND, NOR, NOT juga bisa kalian cari tahu gitu ya, lebih lanjutnya gitu. Nah, kemudian juga adanya proteksi tegangan. Juga sebagai pengatur putaran mekanisnya. Bukan putaran mekanis tapi pengatur putaran motor DC-nya. Nah, itu fungsinya. Dan kemudian sekarang masuk ke materi aktuator hidrolik. Nah, aktuator hidrolik ini merupakan sebuah peralatan yang digunakan untuk peralatan hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan suatu ban gitu. Nah, aktuator hidrolik ini juga prinsip kerjanya itu mengubah energi hidrolik atau tenaga hidrolik menjadi energi mekanis gitu. Nah, biasanya dipakai dalam sistem pompa gear pump gitu. Nah, gear pump itu juga masuk ke klasifikasi rotary pump. Nah, nanti akan kita bahas di mata kuliah yang berbeda itu nanti di materi selanjutnya. Nah, kemudian adanya bagian-bagian di dalam pompa itu dalam aktuator hidrolik ini. Yang pertama itu ada silinder, kemudian ada tangki, ada filter, yang keempat itu ada pompanya, dan yang kelima ada katupnya. Nah, kalau misalkan ada juga bagian-bagian atau komponen-komponen tambahan di dalam aktuator hidrolik. Yang pertama itu ada tangki oli,
Kemudian juga ada filternya juga, ada apa ya, pendingin, dan juga yang terakhir tuh alat alat ukur tekanan gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kalau misalnya pasti ada materi yang belum apa ya, belum lengkap atau kurang tepat, mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.